Kita masuk kepada asesmen pasien. Nanti waktu sedikit untuk laboratorium dan radiologi. Kita lihat kita akan membahas secara mendalam AP saja, yaitu 12 standar, ya, AP1 sampai AP4. Nanti ada laboratorium 17 standar, kemudian radiologi 10 standar. Laboratorium AP5, radiologi AP6. Semila seperti biasa, sedikit ya kita gambarkan era pandemi, individu, ada orang yang ke rumah sakit di screening, apakah dia pasien, apakah dia petugas, apakah dia pengunjung, dan tentu kita AP ini tentu pasien ya. Kemudian tentu ada zoningnya di rumah sakit karena triase-triasenya akan mengarahkan orang-orang tersebut kepada zona merah, kuning, dan hijau. Ya, ini semua dari pedoman teknis pelayanan rumah sakit masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi di pintu masuk screening, apakah itu pasien, apakah itu petugas, staf rumah sakit atau pengunjung dan seterusnya, lalu masuk zoning. Dan tentu dalam penanganan pasiennya berbagai pedoman dari Kemkes, dari 4 profesi ini sudah ada yang terbaru, Juni, dan kemudian pengaturan alur layanannya, pembagian zona risikonya, prinsip PPI-nya, pengembangan sistem inovasi pelayanan kesehatan, penguatan rujukan, dan penguatan rujukan di masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, sedikit pada pedoman tata laksana COVID-nya, ada tata laksana pasien terkonfirmasi. Terakhir ada edaran yang keluar dari Kemkes, sangat jelas, makin jelas. Kemudian tata laksana pasien belum terkonfirmasi, kemudian yang sakitnya berat, ICU, kemudian tata laksana komorbid. Memang komorbid ini kita melihat data-data sebagian pasien terlantar karena takut ke rumah sakit sehingga makin parah, dan ada mortalitas yang bukan COVID tapi karena komorbid. Tata laksana COVID pada anak, remaja, neonatus, analgesianya. Oke, jadi PPA memberikan asuhan kepada pasien. Itu tadi sudah disampaikan, periksa pasien yang istilahnya adalah assessment menggunakan metode IR. Kemudian R-nya rencananya diberikan pemberian pelayanan, gitu ya. Dan ini tadi diagramnya, metode IR. Oke. Nah, kalau Swappier pada konsep keperawatan sesungguhnya identik sejalan dengan IR tadi ya. Ada subjective data, objective data, SOAP. SO ini adalah I-nya, A-nya adalah assessment, A sama, lalu R-nya adalah P. Nah, kemudian P ini diberikan, namanya intervention. What did the nurse do? Dia misalnya pasien panas, dia berikan kompres dengan DPJP, DPJP memberikan antipiretik gitu. Lalu dievaluasi, dilakukan IAR lagi sebenarnya ya. Evaluasinya menghasilkan pasien ini kok nggak turun. Oke, kalau gitu kompresnya direvisi, rencananya kompresnya terus, obat dari DPJP diganti gitu. Tadinya paracetamol, sekarang diganti ibuprofen. Itu contoh. Ya, itulah Swappier. Nah, kemudian assessment itu ada 3 areanya, rawat jalan, IGD maupun rawat inap. Semua ada assessment awal. Kalau rawat jalan AP12, IGD AP13. Kalau rawat inap AP11. Dan ada assessment ulangnya, ya, itu AP2 dan 21. Kalau assessment ulang di rawat jalan ada kekhususan, ya, nanti assessment awal di rawat jalan ada kekhususannya. Artinya begini, seorang pasien datang dengan penyakit akut, katakanlah faringitis, ya,
Kemudian asesmen awal diobati sembuh pada hari Selasa ini, ya Selasa ini. Tahu-tahu dia datang lagi kurang dari 30 hari, katakanlah Selasa depan. Dia datang ke polisi, saya udah sembuh minggu lalu, tapi sekarang datang lagi nih. Apakah itu perlu asesmen awal lagi? Kata AP12 tidak. Belum lewat 30 hari. Jadi itu asesmen ulang. Karena asesmen awal akan membutuhkan menggali 12 hal. Itu prinsipnya kekhususan di rawat jalan. Kalau penyakit kronis, batasannya 3 bulan. Ya, jadi kalau dia datang lagi sebelum 3 bulan, itu asesmen awal, tidak perlu asesmen awal lagi. Nah, diagram slide ini memberikan gambaran secara umum ada asesmen awal, ya, AP1 umum, AP11 rawat inap, AP12 rawat jalan, AP13 IGD, lalu MIREM. Kemudian hari berikutnya kalau di asesmen di rawat inap itu asesmen ulang. Tetapi ada kekhususan pada pasien tertentu. Asesmen awal, pasien ini datang di IGD dengan teriak-teriak nyeri yang skornya 8, 9. Apakah lalu kita mau melakukan asesmen awal ini yang menggali 12 hal ini? Bapak tinggalnya di mana ya? Oh, di kolong jembatan. Nah, itu kan soal ekonomi juga. Apakah Bapak masih ada alergi? Padahal dia teriak-teriak tuh. Tentu nggak mungkin. Oleh sebab itu, lakukanlah rapid assessment. Itu di AP15, EP1. Kalau untuk risiko jatuh, SKP6, EP2. Setelah selesai sampai ditangani, nyerinya dan mereda, maka asesmen awal itu dilanjutkan supaya tuntas. Gitu, ya. Baru ada asesmen ulang. Itu yang perlu dipahami. Nah, asesmen ini ada prinsipnya menggunakan metode IAR, ya, PCC, APT, EMDR. Lalu ada bentuk asesmen cepat, tadi sudah dijelaskan, asesmen awal, lanjutan, asesmen ulang. Asesmen tambahan nanti kita akan bahas di AP16. Itu tergantung pengaturan oleh rumah sakit sesuai kebutuhannya. Prinsip berikutnya, asesmen awal hanya dilakukan oleh 2 profesi, dokter dan perawat, dimanapun lokasinya. Kemudian asesmen awal harus menggali, mendapatkan informasi 12 hal ini minimal. Kalau rumah sakit mau nambah silakan. Ya, discharge planning harus dari awal, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada catatan. Dalam maksud tujuan memang dikatakan ini 12 hal ini siapa yang melakukan? Apakah medis separuh keperawatan? Nah, itu diarahkan seperti ini. Dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan profesi antara medis dan keperawatan yang diatur oleh rumah sakit. Tentu bottom up ya, DPJP, PPJA semua memberi masukan. Lalu proporsi 12 hal ini mana yang lebih kemana? Proporsi penggalian antara profesi medis dan keperawatan disesuaikan dengan keunikan rumah sakit. Misalnya, pada rumah sakit umum porsi keperawatan biasanya lebih banyak, lebih luas. Pada rumah sakit jiwa porsi medisnya lebih luas. Ya, gitu. Ya, tapi sekali lagi diatur oleh rumah sakit. Kadang-kadang ada rumah sakit mengatur asesmen awal keperawatan dikelompokkan dewasa, anak, maternitas di poli misalnya, ya. Itu silakan diatur. Ada rumah sakit medisnya kami form asesmen awal kami karena spesialis kami ada 4, ya 4 macam. Ya silakan. Ada juga yang sama nih rumah sakitnya 4 spesialis. Oh enggak, kami 1 forum aja untuk berempat kami. Untuk 4 spesialisasi. Silakan, itulah keleluasan yang diatur. Tetapi tentu poin 5 ini harus lengkap, minimal harus ada. Jadi menambah silakan.
Oke, keterlibatan keluarga, asesmen ulang akan nanti AP2 dan 21, asesmen tambahan nanti kita di AP16. Oke, jadi AP1 asesmen awal dengan penjelasan tadi akan mudah karena di situ ada disiplin medis, disiplin keperawatan, 12 hal A sampai dengan L harus muncul. Yang perlu diwaspadai atau diantisipasi bahwa asesmen awal itu harus terintegrasi. Apa integrasinya? Yaitu kita lihat bahwa kalau kita melihat CPPT itu asesmen ulang, maka ada verifikasi oleh DPJP. Itu integrasinya. Jadi di asesmen awal karena hanya 2 profesi, ada perawat, ada DPJP, maka apa yang dicatat oleh perawat IAR itu harus direview, diverifikasi oleh DPJP pada asesmen awal. Ini inti integrasinya. Jadi ada forum, di dalam forum ada tanda tangan atau paraf, silakan aturan rumah sakit dari DPJP. Itu saja yang harus diperhatikan pada asesmen awal. Ya, di AP1 ini harus dilanjutkan linknya ke AP4 gitu ya. Nah, ini maksud tujuan dari AP1 digabung AP11, AP12, 13. Tadi 12 hal sudah ada di dalamnya di slide depan tadi. Lalu rapid assessment juga sudah saya sampaikan. Instrumennya saya kira yang tadi yang penting, bukti-bukti semua dalam rekam medis sangat mudah. Kalau memakai elektronik ya silakan itu disesuaikan. AP11 ranap di sini poin pentingnya adalah yang belum dijelaskan adalah harus selesai 24 jam. Maksimal tentu ya. Medis keperawatan sama, tidak ada yang. Ini contoh saja asesmen awal medis ranap harus lengkap aspek I, aspek A, aspek R. Ini aspek I, diagnosis adalah aspek A, pengobatan rencana aspek R. Ini adalah contoh asesmen awal keperawatan, hanya ada I dan A, R-nya nanti saya jelaskan. Ini semua I, masih I, informasi dikumpulkan, masih I. Nah, kemudian aspek A-nya, daftar masalah keperawatan. Itu A-nya. Nah, R-nya oleh rumah sakit ini ditentukan pada lembar lain. Poin pentingnya adalah perawat yang mengisi I dan A harus sama yang mengisi R. Pernah ditemukan perawatnya beda. Ya. Oke. Ini contoh lagi asesmen awal keperawatan ranap anak, I dan A, R-nya di lembar lain. Silakan, asal memang aturannya dibuat. Ini sampai 4 lembar. Ini A-nya, daftar masalah keperawatan. Asesmen perawat anak, IAR-nya lengkap, rencana keperawatan, tapi memang masih banyak yang ada hal-hal yang belum masuk dari 12 butir tadi ya. 1-2, Rajal. Poin pentingnya adalah kerangka waktu. Kerangka waktu dirawat inap tadi 24 jam, kalau kerangka waktu dirawat jalan, atur. Nah, rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyakit. Atur. Mau harus selesai dalam 1 jam, mau 2 jam, bla bla bla. Hal yang sama adalah pada IGD. Kerangka waktunya diatur. Oke, saya kembali ke rawat jalan, yaitu EP6. Ada bukti pelaksanaan rawat jalan dengan penyakit akut, asesmen awal diperbarui 1 bulan tadi yang saya jelaskan. Faringitis, hari Selasa ini berobat, 2 hari kemudian sembuh, katakanlah minggu depan, Rabu atau apa, datang lagi,
faringitis lagi. Perlu nggak asesmen awal? Enggak. Yang perlu ulang. Jadi 12 hal tidak usah digali. Kalau dia lewat sebulan, jadi September tanggal 5, tanggal berapa? Tanggal 20, 25 gitu. Nah, itu asesmen awal lagi. Lain kalau dia faringitis saat ini minggu depan datang dengan stroke atau pusing dirawat jalan. Nah, itu asesmen awal. Atau hari ini faringitis, besok dia datang dengan pusing hebat yang arahnya ke arah stroke atau apapun, nyeri di pinggang. Nah, itu asesmen awal lagi, bukan lagi dilakukan asesmen awal. Ya, perhatikan EP6. 7 ceritanya sama untuk penyakit kronis, dia diabetes, dia koroner, dia hipertensi, tapi batasnya 3 bulan. Lebih asesmen awal lagi, kurang nggak perlu. Oke, kalau risiko nutrisional yang masuk dalam 12 item yang harus digali, maka di sini dibuat lebih rinci. Rumah sakit menetapkan kriteria risiko gizi. Kriteria ini harus dikembangkan oleh staf yang kompeten. Nah, ini perlu diperhatikan, EP1. Jadi bukti rapat penetapan kriteria risiko gizi dengan keterlibatan staf yang kompeten. Oke. Lalu EP3 kalau dia berisiko gizinya maka ditangani oleh dilakukan penanganan gizi itu nanti di PAP 5. Ini adalah kriteria yang digunakan paling banyak MST, malnutrition. Silakan mau pakai yang lain. Jadi kalau dia diberi skor dan skornya sama dengan atau lebih dari 2 itu berisiko, gitu ya. 141 sama ceritanya untuk kebutuhan fungsional dan risiko jatuh, ya. Activity daily living-nya, ADL-nya, ya. Jadi dia harus ada kriteria dikembangkan oleh staf yang kompeten, maka harus ada bukti rapat untuk menentukan kriteria kebutuhan fungsional, risiko jatuh, terlibatan staf yang kompeten. Ini contoh-contohnya Bartel Index yang biasa digunakan. Silakan menentukan toolsnya. Oke, lanjut ke AP15 adalah screening nyeri, ya. Jadi di sini dilakukan screening nyeri, tadi rapid assessment dilakukan, apalagi kalau dia tidak bisa sedang menahan sakit yang luar biasa, anamnesa lain kita tunda dulu, itu maksudnya rapid assessment, ya. Ada regulasinya, kemudian juga dilakukan assessment yang lebih dalam pengertian harus digali PQRST-nya, ya, provokasinya, quality-nya, penjalanan radiasinya, severity-nya, time, waktunya, dan dicatat, gitu, ya. Jadi assessment yang lebih jauh harus dilakukan untuk nyeri dan dicatat di mana untuk assessment ulang. Ada yang menggunakan form. Nah, ini jadi tentu keleluasan rumah sakit. Oh enggak, kami nyatatnya di CPPT saja. Oke, silakan. Oh, kami pakai form sendiri. Nah, ini contoh. Gitu, ya. Jadi perhatikan standar-standar dan EP itu ada yang memberi keleluasaan, atur, silakan atur. Yang penting buktinya ada. Jadi EP1 regulasi instrumennya mengatakan screening nyeri assessment cepat, termasuk assessment lanjutan, PQRST, dan seterusnya, termasuk lokasi pencatatan. Nah, ini dia. Mau nyatet di mana, silakan. Tentu yang ada acuannya, ya. CPPTK atau forum sendiri kah, dan sebagainya. Oke, 16 adalah assessment tambahan. Assessment tambahan ini adalah kebutuhan rumah sakit ingin menambah. Contoh yang langsung saya dapat, misalnya di rumah sakit jiwa, ada assessment bunuh diri, assessment kekerasan fisik,
kemudian ini assessment melarikan diri, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita kembali, EP1 minta regulasi tentang assessment sesuai populasi jenis yang khusus tadi. Lalu bukti pelaksanaannya, bukti dalam rekam medis tentang hal tersebut. Oke. Nah, di dalam maksud tujuan dibuat daftar-daftar ini contoh saja, tidak harus ini semua masuk, bukan. Tapi ini contoh sesuai dengan tambahan yang diputuskan oleh rumah sakit. Oh, kami ada geriatri, gitu. Kami ada khusus neonatus, pasien psikiatri, gangguan emosional, bla bla bla, ya. Jadi silakan. Nah, itulah asesmen awal. Jadi sebelum AP2 ini semua asesmen awal, maka sesudah itu adalah asesmen ulang. Asesmen ulang pada AP2, forumnya itu di AP21 ya Bapak Ibu sekalian CPPT. Tapi di AP2 coba kita lihat EP1 regulasi yang mencakup tentu para PPA semuanya. Kalau asesmen awal kan hanya 2 profesi, dokter perawat, medis keperawatan. Nah, ini DPJP perawat maupun PPA lainnya. Lalu EP2 3, 4 ini adalah pelaksanaan, tetapi dia tentu harus masuk dalam regulasi bahwa medis itu asesmen ulang minimal 1 kali sehari. Mau lebih silakan bila kondisi berubah, biasanya begitu. Medis 1 kali sehari. Apa artinya 1 kali sehari? Terus ada kata-kata termasuk akhir minggu libur. Nah, ini yang juga membuat skor seringkali susah 10 nih sebenarnya. Karena pada Sabtu atau Minggu biasanya lalu spesialis ada yang hadir, ada yang enggak gitu ya. Yang kedua perawat, minimal 1 kali per shift. Lalu PPA lainnya atur gitu kata EP4. Ada bukti asesmen ulang PPA lain dilaksanakan interval sesuai regulasi rumah sakit. Ya, jadi AP2 ini jelas gamblang, DPJP 1 kali sehari, PPJA perawat 1 kali per shift minimal, dan PPA lainnya silakan diatur. Nah, lalu kita masuk kepada CPPT AP21. Jadi CPPT ini sudah diatur di maksud tujuan 5 kolom minimal. Oh, sorry. Mohon maaf. Oke. 21, mohon maaf. Ya. Jadi AP21 di sini dimaksud tujuan ada 5 kolom seperti ini. Tanggal jam, PPA-nya, kemudian SOP-nya, dan instruksi, dan verifikasi. Ya, verifikasi. Jadi ada 5 minimal. Itu rumah sakit mau menambah, silakan. Ada masukan tentang instruksi ini. Jadi ada rumah sakit mengatakan setelah hari kesekian biasanya ini paling sedikit nih karena klinisnya udah stabil, udah jarang ada instruksi. Kami kadang-kadang menulis melewati kolom ini, ya itu atur aja sendiri ya. Yang penting bahwa ini dipahami oleh staf, dan kedua memang ada keleluasaan ketika ini memang sudah jarang. Ya, artinya tuangkan itu dalam regulasi. Nah, ada hal yang penting di EP1. Rumah sakit menetapkan pengaturan urutan penyimpanan lembar-lembar rekam medis. Jadi CPPT, EP2 juga masukkan dalam EP1 ya. Jadi ini pengaturan urutan penyimpanan lembar. Ini harus dipahami dengan cukup bahwa bagaimana sih rekam medis itu urutannya yang harus disimpan.
ini saya beri contoh. Oh, mohon maaf, rupanya slide-nya ini dia. Ya. Jadi ini ada rumah sakit menentukan urutannya, resume, surat kuasa, bla bla bla, untuk umum, untuk kebidanan, untuk bayi. Ini salah satu contoh urutannya. Itulah EP1. Ini contoh lain. Admission form, letter of certification, graphic vital sign, medication report. Ini urutan yang dibuat oleh rumah sakit itu. Jadi AP21, EP1 itulah yang dimaksud dengan menetapkan pengaturan urutan. Biasanya urutan itu dicetak di kulit rekam medis belakang bagian dalam, sehingga mudah dicek. Ini masuk hasil lab, taruhnya di mana nih? Ini masuk hasil konsultasi apa, taruhnya di mana? Gitu. Itulah AP21. Lainnya tidak ada yang khusus, sudah ada tadi rutin dijelaskan. Ini adalah contoh CPPT. Ini katakanlah sebenarnya form tambahan ya, nurses note ini itu tidak diatur di AP221 ya, tapi rumah sakit diberi keluasan mengatur. Ada nurses note, ini 2 halaman contohnya, adalah catatan kegiatan harian. Jadi ini pakai checklist. Ada yang longgar gitu ya, naratif saja langsung, tapi pakai checklist, silakan aja atur. Ini catatan tindakan keperawatan, contoh lain. Ini ada contoh dari satu rumah sakit, dia sifatnya naratif aja, nulis aja. Pada tanggal sekian jam 8.15, Dr. Smith notified change of status dan seterusnya. Kemudian petugas lab mengambil sampel, pasien ditransfer ke bagian radiologi, lab dan hasil lab dan radiologi ditelepon ke Dr. Smith, bla bla bla. Ya, jadi silakan. Ini form lain lagi, daftar masalah medis. Jadi keleluasan itu diberikan untuk memudahkan asuhan-asuhan diberikan dan pendokumentasian. Oke, kita lanjut ke AP3. Maka AP3 ini soal kompetensi, kewenangan dan kompetensi dari semua PPA, IGD, poli, perawat inap, intensif, bla bla bla. Ya, jadi itu semua tentu saja apa yang dikemukakan Pak Sutoto tadi untuk KKS dimunculkan di sini, ya. Instrumennya tidak ada yang menonjol, regulasinya dan seterusnya. Nanti di laboratorium dan radiologi juga ada hal ini diatur lagi. Dan kelihatannya Kementerian Kesehatan menyusun standar ini ada yang menyatukan, menggabungkan. Tapi banyak dan substansi yang ada di SNARS ini tidak dihilangkan, tapi digabung-gabungkan. Itu istilahnya disederhanakan sebenarnya gitu. Nah, terakhir adalah AP4. Jadi AP4 ini pertama integrasi yang dipimpin oleh DPJP sebagai ketua tim klinis. Jadi kita baca, PPA bekerja secara tim memberikan asuhan pasien terintegrasi. Masing-masing melakukan asesmen berbasis IR dengan DPJP sebagai ketua tim. Maka pada asesmen awal, asesmen yang dilakukan keperawatan harus direview, dikonfirmasi, diverifikasi oleh DPJP. Kalau ulang, tadi sudah ada di CPPT, memang formnya. DPJP mengintegrasikan kata EP3. Oke, saya kira tidak ada. Oh, sudah ada tadi. Ini pengulangan. Oke, nah jadi ini nanti di PAP besok, PAP 21, tapi di sini ditampilkan dia sebagai
clinical leader. Jadi secara rutin DPJP melakukan visitasi tiap pagi misalnya, membaca semua informasi di CPPT, di forum-forum lain, Nurses Note, apapun, gizi, lalu dia mereview, menginterpretasi, mensintesis berbagai rencana, menyusun skala prioritas, kalau perlu membuat notasi, di PAP 21 ini dikemukakan, lalu memverifikasi. Itulah tugas dia melakukan integrasinya, yaitu melalui jalur kiri ini. Verifikasi EP5 dari PAP 21. Termasuk di kemukaan AP4. Tetapi memang nanti di PAP 21 dimaksud tujuan ada alternatif lain, tetapi alternatif itu boleh dijalankan, jalur kiri nggak boleh dihapus, digantikan, nggak boleh, tetap harus dijalankan. Jadi ada satu form terintegrasi tentang rencana, nah, gitu. Oke, saya kira ini adalah pengulangan yang tadi. Baik, demikian AP, kita diskusi dulu, baru saya secara singkat menjelaskan berbagai hal penting untuk AP laboratorium dan radiologi. Demikian Bapak Ibu sekalian, Ibu Moderator Dr. Eka.